Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kerjamu bertanya terus, nanti kamu jadi begoders. Ya, kawan-kawan, sebentar lagi saya akan berdebat di roomnya MDM. Media MDM, dakwah Muslim, ya. Yang kemarin saya dengan si Tristan yang kalian bilang gaya-gaya orang mabuk itu, ya. Jadi konsepnya tetap 40 menit dia bertanya kepada saya, 40 menit saya bertanya kepada dia. Ya kawan, baru nanti ada dari audiensnya bertanya juga, penontonnya. Dan kawan-kawan, ya ini harus kalian saksikan ya kawan-kawan ya. Semoga bisa menambah keilmuan ya, karena memang ini apa namanya, saya ingin mengajar mereka. Nah, ya kawan-kawan, sebentar lagi kami akan mulai. Ini masih mempersiapkan siapa itunya. Oke, sabar ya kawan-kawan ya. Masih lama kah? Kontestannya sudah hadir? Siap. Tinggal menentukan itunya, apa namanya itu? Kita buat tema atau bebas saja dia bertanya padaku, penting waktunya 40 menit. Ya. Tunggu kawan-kawan, ada yang kelupaan. Ini begini. Nah, ingat ya kawan-kawannya, terkadang kita di dalam berdebat ini orang kadang bertanya-tanya ya, apa yang mau disetujui atau yang disasar ya. Saya selalu membentengi iman saudara-saudara saya, itu saya bilang ya. Itulah sebabnya saya tidak ngotot orang lawan debat saya menjadi pengikut Yesus, karena itu sangat-sangat bisa tetapi sangat sulit karena hatinya juga keras ya. Wah, ini sudah live ya kawan-kawan ya. Coba saya lihat. Ini sabar ya kawan-kawan. Sudah mulai. Siap. Siap. Halo semuanya, aku Inaima dan aku adalah sebagai content creator dan juga game live streamer. Dan aku tuh pengalaman awalnya udah. Ya, kawan-kawan, selamat menyaksikan ya. Ini sudah mulai. Sang debater untuk jangan lupa nanti saya bagi beberapa kali dengan di MDM sini. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya untuk kita diskusi secara santun, tidak menghujat, memaparkan kebenaran masing-masing sesuai dalil masing-masing. Ini semua kita mengedukasi pada para pemirsa netizen yang ada di luar maupun ada di dalam sini untuk mendengarkan atau untuk bertanya nanti kalau netizennya. Dan hari ini kita mau diskusi dengan temanya apa ini? Pak Tristan? Kalau dari saya bebas saja sih maksudnya. Ya, apa yang dia temanya tanya, mengalir. Ya, kan dia punya waktu 40 menit bertanya. Jadi ya, yang penting waktunya 40 menit, ya. 40 menit. Betul. Dengan temanya ditentukan mengalir sesuai dengan keyakinan atau keimanan dari masing-masing dan bisa dipertanyakan dari keimanan tersebut dari masing-masing narasumber. Gitu ya? Ya, siap. Iya, oke. Waduh, aku belum dapat timer ini. Gimana ini? Kasih timer. Yang lain. Timer meledak juga nggak apa-apa. Biar tidak diduder. Nah, ini apa namanya? Cara berdebatnya 40 menit bertanya menjawab dari pihak Kristen, tanya kepada Muslim 40 menit. Setelah itu 40 menit juga gitu dihabiskan untuk Muslim bertanya kepada Kristen biar tuntas gitu.
Sehingga apa yang kita dapatkan pembelajaran ini kita bisa nikmati sama-sama apa dari masing-masing narasumber ini. Ya mungkin itu saja dari saya untuk pemaparan cara berdebat. Cek. Nah, sudah ada ini Bang Ucok. Silakan Bang Ucok. Gimana disambung. tadi Bang? Gimana tadi sistemnya? Ya, ini sistemnya adalah 40 menit dari pihak Kristen menanyakan ke Muslim. Habis sampai 40 menit. Itu modelnya selang-seling atau sama-sama jalan 40-40 gitu? Pokok 40 menit itu pihak debater menanyakan pihak Muslim. 40 selanjutnya Muslim bertanya kepada Kristen. Oh. Sampai habis itu, sampai habis 40 menit. Kayak kemarin. Bang Ucok sekalian itunya ya, timernya ya. Silakan Bang Ucok. Dipimpin. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya setting timer dulu. Saya setting Ya, timer oke, dulu. sip. Berarti Artinya ya 90 menit. Satu. Ntar nih saya edit dulu. Ya. Wah, ada Bang Alip di sini. Assalamualaikum Kang Alip. Yes. Nanti bantu Kang Kristan juga terkait dalil-dalil. Siap, mantap. Oke. Nggak masalah. Sama-sama berjuang. Berjuang di jalan Allah. Bang debater juga berjuang untuk Siap, mempertahankan keyakinan. Betul. Yang Sama-sama Muslim juga itu berdakwah. berjuang untuk mempertahankan keyakinan sesuai dengan dalilnya masing-masing. Netizen yang menentukan. Begini kah modelnya? Sama-sama berdakwah. Betul. Oke. Di 40 menit dihabiskan untuk tanya jawab yang Muslim sama Kristen. Ya. Yang Kristen menanyakan tentang Islam semua dari 40 menit itu. Yang terakhir juga gitu, yang Muslim yang 40 menit habis menanyakan semua di Kristen. Siap. Gitu. Oke Kang debater? Siap. Ya, oke. Dilanjutkan Bang Ucok Tebas sebagai moderator. Silakan. Terima kasih saudara-saudara sekalian, kita kembali bersama di dalam Zoom. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu saudara sang debater yang kita kenal sang debater, yaitu Rudy Yohanes, yang tidak asing lagi bagi kita di dunia apologet, yang malam ini akan berkesempatan tanya jawab bersama dengan apologet kita dari Muslim, yaitu saudara atau abangda kita Tristan. Nah, dalam sesi ini kita akan bagi ke dalam beberapa sesi. Di sesi awal masing-masing akan langsung kepada pertanyaan dengan topik bebas. Masing-masing diberi waktu 40 menit untuk menyajikan pertanyaan dan sekaligus disanggah oleh yang lawan diskusinya. Kemudian di sesi keduanya nanti akan ada partisipan langsung, begitu Pak Amir ya? Partisipan untuk bisa bertanya kepada narasumber. Oke, baik, mungkin karena kita topiknya mengalir, tidak ditentukan dan memang sengaja disetel untuk bebas saling bertanya, maka tidak ada open statement. Kita langsung saja kepada apa yang dipikirkan oleh Bang Rudy Yohanes. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Berarti saya yang memulai ya bertanya ya. Oke. Siap, sama-sama terima kasih. Nah, tolong dibuka. Saya ingin memulai dari. Oh iya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih kepada MDM
yang telah memberikan ruang, terima kasih kepada timer, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada semuanya ya. Berkat kalian sehingga saya punya teman diskusi ya. Kalau tidak ada kalian ya nggak ada teman saya diskusi kan itu. Nah, malam ini kita akan berdiskusi mengenai keimanan Kristen dan Islam. Dan ya saya suka kalian bertanya kepada saya nanti 40 menit terus menerus agar bisa kalian explore. Saya harap kalian memiliki cara bertanya itu, coba lihat cara-cara penegak hukum atau pengacara ya. Jadi mereka tidak perlu panjang-panjang, singkat sehingga orang kewalahan untuk menjawabnya ya. Dan saya harapkan malam ini ada satu diskusi yang sengit, yang seru. Dan terima kasih atas ruang yang kalian berikan. Terima kasih. Silakan. Halo. Monitor Bang Tristan, dipersilakan. Ya, ini sesi Bang Tristan bertanya, Bang Rudi Yohanes menjawab. Jadi waktunya. Opening statement nggak ada nih. Ya, Tristan juga opening statement boleh. Oke, opening statement. Temanya? Bebas. Ini apa yang mau ditanyakan, mulai dari ketuhanan sampai nubuatan dan sebagainya, dipersilahkan. Ini Quran versus Bible ini jadinya ya. Ya, mirip-mirip begitu. Ya, oke, dipersilakan opening statement sekaligus pertanyaan. Jadi waktu Bang Tristan usahakan bertanya sesingkat mungkin sebab ini waktunya Bang Rudi Yohanes untuk menjawab. Begitu Bang ya? Ya. Oke, persilakan Bang Tristan opening statement langsung bertanya sekaligus. Oke, kita reset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sungguh kebenaran hanya ada dalam Islam. Karena Nabi Muhammad SAW diutus dengan kebenaran, Al-Baqarah 119. Kemudian Al-Quran diturunkan dengan kebenaran, Al-Maidah 48. Dan Allah adalah, dan semua ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang hak, al-haq, dan yang maha benar. Tidak pernah berdusta dan tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Al-Baqarah 80. Dan Allah Tuhan yang maha benar. Al-Hajj ayat 62. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengadakan dialog ini dengan saling memaparkan bagaimana kebenaran. Menurut saya kebenaran yang akan kita sajikan malam ini. Ya, ini tanya jawab ya. Tanya jawab tentang Quran menurut saya versus Bible karena tema bebas. Ini insya Allah para netizen juga yang ada di bawah ini untuk memperhatikan gitu. Baik Islam maupun non Muslim ini memperhatikan karena manusia yang beragama kembali kepada kitab suci masing-masing, bukan kepada masjid, bukan kepada gereja, bukan kepada ulama, bukan kepada pendeta, tapi kepada kitab masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, Pak Moderator. Ya. Terima kasih. Oke, Bang Tristan, posisi Bang Tristan bertanya, Bang Rudi Yohanes menjawab untuk 40 menit ke depan. Kami persilakan Bang Tristan. Oke, menurut saya ada dilema dalam kitab suci Bapak. Katakan apabila Tuhan itu benar dan maha benar dan diturunkan itu benar semua. Bahkan Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran, Yohanes 14 ayat 6. Kita kembali ke perjanjian lama sampai ke perjanjian baru ini. Dalam pengetahuan atau sains itu selalu miss gitu ya. Ini menurut Pak Rudi bagaimana? Misalkan saja, ya hal-hal kecil, misalkan di di Kejadian 1:31 segala yang merata di atas muka bumi itu makan daun-daun yang hijau. Mungkin lintah, mungkin cacing, mungkin kucing, mungkin buaya atau apa pun.
yang melata di atas muka bumi ini makan daun-daun yang hijau itu kan nggak semua. Dan tidak pernah, dan ini menurut saya tabrakan dengan isi ilmu pengetahuan hari ini. Tanggapan Pak Rudi ini bagaimana? Apakah ini merupakan satu masalah atau bagaimana? Oke, terima kasih. Kalau bagi saya itu tidak masalah. Kenapa? Dari situ kita pernah mengenal namanya teori evolusi dan teori revolusi, ya. Bahwa memang di kejadian 1 ayat 30 itu ya dikatakan, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Bahkan bukan itu saja, kepada manusia setelah manusia itu diciptakan, manusia tidak diizinkan memakan hewan, tetapi memakan tumbuh-tumbuhan. Kenapa hanya memakan tumbuh-tumbuhan? Karena tumbuh-tumbuhan sifatnya kalau dimakan daunnya kan tumbuh lagi. Artinya dia tidak mati. Sementara kalau makan hewan itu harus dimatikan dulu baru dimakan. Kalau dimakan hidup-hidup, wah nggak mungkin juga ya. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Memang semua yang bernyawa, makannya tumbuh-tumbuhan hijau. Dan buktinya kalau makan tumbuh-tumbuhan hijau secara ilmiah juga sehat. Ya. Nah, setelah tanah itu dikutuk, nah ada lagi kan, ini waktu kejadian 1:30 tanah itu masih suci. Makanya kalau kita baca nanti kitab selanjutnya di Yesaya, di Yeremia dan kitab-kitab lainnya di Daniel, bahkan singa pun makan rumput dengan domba misalnya gitu ya, singa tidur dengan domba. Ya itulah pada awalnya. Ya silakan, itu jawaban saya. Dor, halo. Iya, langsung Yuk. Bang Tristan. Modelnya langsung. Ya. Ya, menurut saya ini tidak bisa tidak bisa dibuktikan. Pernyataan kan sesuai dengan kenyataan. Kalau kita bicara kebenaran kitab suci, dengan alasan-alasan tertentu, dengan ya ibaratnya dengan premis tertentu pun tetap tidak bisa dibenarkan. Terus masalah yang lain lagi itu terkait tentang ilmu pengetahuan atau sains sebagai tanda atau sign daripada Tuhan itu maha benar. Ini sebenarnya menurut saya taruhan, Pak Rudi. Ketika Tuhan di dunia berfirman itu salah-salah tentang pengetahuan, maka akan bisa dideteksi gitu. Di akhirat dia pun pasti berdusta. Gitu. Ini saya rasa semua akan membenarkan statement saya. Gitu. Siapapun. Saya akan tetap bertanya tentang ini. Gitu ya. Bagaimana pernyataan-pernyataan yang tabrakan juga gitu ya. Daripada kitab suci Anda gitu. Saya bukan niat untuk menjatuhkan gitu, saya ingin membangun satu komunikasi agar kalian ini selalu memeriksa gitu bagaimana Al-Qur'an ini turun di review itu dengan kebenaran gitu, Pak. Misal di Yosua 10:13-14 itu dikatakan matahari itu berhenti, stop. Ini ada bantahan dari Al-Qur'an bahwasanya matahari itu berlari, wasam sutajri musaqqabilah dari kata takdir alim dalam surah Yasin. Ini menurut Pak Rudi bagaimana? Ya, kalau kisah Yosua itu mereka sedang mau pergi berperang dan Tuhan memberi kuasa kepada panglima perang waktu itu, pimpinannya itu Yosua. Dia memang menghentikan matahari, ya. Dan apa yang salah? Dan dalam sejarah dunia ada nggak kita pernah mendengar bahwa matahari pun pernah tidak bersinar alias gerhana? Ya kita tidak tahu penamaannya saat itu apa, ya kan? Bisa jadi dibilang pada saat itu semua gelap gulita, padahal matahari ada bersinar terang. Demikian juga ketika matahari bersinar lebih lama daripada waktu sebelumnya. Itu kan semua dalam sains ada. Ya tidak ada yang dipermasalahkan. Silakan. Lagi-lagi Bapak tidak mau menjawab. Kalau kita lihat, apabila matahari ini stop, di mana matahari selalu mengelilingi Milky Way dengan kecepatannya sekitar 200.000 km per jam. Apabila dia stop dan bumi ini mengelilingi matahari tersebut, bisa dibayangkan ya, kemungkinan besar adalah bumi akan menabrak matahari itu sendiri. Apabila dia lepas dari orbitnya, seperti dikatakan dalam Al-Quran, Torik 1, Wasamai wa Torik, demi langit mempunyai jalan-jalan orbit.
maka lepas dari jalur orbitnya, maka bumi ini akan melayang-layang. Karena lepas dari induknya, ini matahari tersebut. Al-Quran mengatakan di dalam Al-Anbiya 33 matahari dan bulan beredar pada garis edarnya. Jadi ini ada beberapa kasus di mana Al-Quran ini selalu menyajikan tentang langit, gitu ya. Bagaimana bumi langit mempunyai jalan-jalan, kemudian tentang atmosfer, bainana fokokum sab'an sidada di Al-Qalam. Kenapa di dalam Bible sendiri ini tidak menyajikan hal-hal tentang pengetahuan langit ini, Pak Rudi? Apakah benar gitu Tuhan Anda ini yang menciptakan langit? Silakan jawab. Oke, terima kasih. Kalau dari kitab suci kami benar, Tuhan kami lah pencipta langit dan bumi. Kenapa demikian? Karena dialah itu satu-satunya Tuhan yang berani mengatakan hari pertama apa dicipta, hari kedua apa dicipta, hari ketiga apa dicipta. Dan Tuhan kami lah yang berani mengatakan 6 hari masa bekerja, masa penciptaan, dan hari ketujuh adalah hari peristirahatan. Ya. Jadi itu membuat kami menjadi percaya. Yang berikutnya, bahwa Tuhan yang kami sembah mampu mengatakan, memisah-misah atau memilah-milah urutan peristiwa penciptaan itu. Yang pertama ciptakannya adalah terang. Terang itu berasal dari firman Tuhan. Dan di situ kami diberitahu bahwa setiap Tuhan menciptakan sesuatu, pasti itu dalam kondisi terang, nggak dalam kegelapan. Ya, itulah maksud daripada ayat itu, Kejadian 1 ayat 3. Dan urutan seterusnya ada. Contoh penciptaan daratan, dipisahkanlah yang kering, dipisahkanlah yang berair itu kan, dari lautan. Jadi jelas. Dan tidak terdapat itu di kitab suci manapun, ya, dengan yang judul yang sama ya Bang. Kemudian kalau ditanya mengenai yang tadi itu matahari berhenti, kenapa tidak mungkin matahari berhenti? Di dalam ayat itu tidak dijelaskan matahari berhenti berapa lama, kan tidak dijelaskan. Dan standar berhenti itu bagaimana? Apakah berhenti diam di tempat? Kalau kita lihat matahari, dia bergerak kan pelan, perlahan. Dia hanya bisa kita katakan pergantian matahari tidak berhenti lagi itu ketika contoh dari pagi hari menjelang jam 12 ada perputaran dari timur menjadi ke utara, terus dari utara baru terakhir terbenamnya di barat gitu ya, ke selatan, timur, selatan, baru barat. Nah, kalau dikatakan di situ merujuk katanya matahari berhenti dalam artian apa? Kan harus kita lihat di situ. Bukan dikatakan berhenti 40 hari 40 malam atau berapa malam ya kawan-kawan ya. Makanya coba dibuka ayatnya. Silakan. Halo. Oke, bisa kita konfirmasi ya, para netizen. Ini tentang Al-Quran bisa dilihat di Al-Quran sendiri. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bagaimana pengetahuan tentang langit itu disajikan di dalam Al-Quran, tentang bumi, tentang matahari, tentang bulan, dan mereka itu fi falaki yasbahun, maksudnya itu mengambang atau berjalan pada garis orbit masing-masing. Ini mustahil diketahui oleh manusia di zaman abad ke-7 yang dark age dan di tengah padang pasir itu. Nah, Al-Quran ini selalu menyajikan kebenaran-kebenaran temporer gitu dengan modernisasi, Pak Maaf, kita sebentar. Saya nanya nih. Bukan ya. Anda bertanya Bible, bukan bicara Al-Quran. Iya, sabar. Di dalam Al-Quran dikatakan di At-Tawir 29, gunung itu warna-warni, ditemukan di Switzerland, kemudian di Peru. Kemudian Al-Quran berbicara tentang laut, api di bawah laut ya. Yang mustahil Nabi Muhammad SAW menyelam ke dalamnya di zamannya. Kemudian ada sungai di bawah laut di Meksiko, jauh sekali jaraknya. Bagaimana Nabi SAW tahu di abad ke-7 tersebut? Kemudian bagaimana piramid diciptakan? Bang Tristan, mohon lebih simpel ke pertanyaan Bang Tristan. Ya, sebentar. Ini adalah bukti-bukti kebenaran Al-Quran di zaman dulu di abad ke-7. Di hari ini ditemukan semua di abad ke-20. Bagaimana dengan Bible? Adakah penemuan-penemuan tersebut yang pernah ditemukan dari kitab Anda gitu maksud saya? Ya, silakan ya. Oke, saya jawab.
Kalau hanya merujuk kepada itu, Al-Quran itu datangnya tahun 610. Di mana pengetahuan sudah lebih maju daripada tahun 1 atau tahun 30 atau tahun sebelum Masehi. Kan begitu. Itu belum dahsyat. Harusnya lebih dahsyat dari situ Al-Quran sudah bisa menuliskan. Contoh, saya nggak tahu tahun 600-an sudah apakah ditemukan mesin cetak atau apa. Harusnya itu pun dituliskan. Ya kan? Cetaklah, misalnya begitu. Tetapi faktanya adalah ilmunya tanggung. Kan demikian. Kalau di dalam Bible, itu disebutkan tidaklah lagi disebutkan di dalam perjanjian baru ketika Yesus. Tetapi disebutkan jauh hari sebelum manusia itu ada. Artinya apa? Artinya inilah satu ketegasan Tuhan. Tuhan berani di situ mengatakan, hari pertama aku kuciptakan apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, keempat, kelima, keenam. Setelah itu dibuat di situ dia melihat semuanya sudah sangat amat sempurna, maka dia beristirahat dari penciptaan langit dan bumi. Saya tidak menemukan satupun Tuhan yang berani mengucapkan itu, padahal sudah abad-abad modern ya, tidak seperti abad Musa. Musa itu masih terbelakang sekali zaman dulu. Tetapi kalau memang ada yang sesuatu yang lebih hebat dari situ, wah luar biasa. Padahal itu sudah ada ilmu pengetahuan. Harusnya mereka sudah bisa mengkaji hari pertama apa. Tetapi faktanya tidak ada yang berani menyebutkan itu. Meskipun datang Tuhan yang bersangkutan tahun-tahun abad-abad ke-7 atau ke-8. Tak berani. Bahkan sekarang pun ilmuwan tidak berani menyebutkan itu secara detail. Itu hanya terdapat di dalam Bible. Jadi kalau ditanya apakah Bible itu up to date dan sesuai dengan sains, saya bilang up to date dan sesuai sains. Siapa manusia yang bisa menjelaskan penciptaan langit dan bumi? Belum ada. Teori Big Bang itu teori para ateis. Dulu disenangi oleh orang-orang Muslim. Sekarang mereka tidak mau lagi memakai teori Big Bang karena bumi terjadi dengan sendirinya, bukan diciptakan. Nah, teori ateis pun tidak mampu menjelaskan bagaimana ceritanya terjadi bumi itu. Setelah bumi terjadi, bagaimana terciptanya jadinya manusia. Setelah itu bagaimana terciptanya hewan. Tidak bisa teori-teori manusia menjelaskan itu sampai saat ini. Yang ada adalah perkiraan-perkiraan. Itu ada. Tetapi tidak satu sains pun yang bisa menyebutkan hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat ini, hari kelima ini, hari keenam ini. Tidak ada sains yang bisa menyebutkan itu. Dan hanya Bible lah yang berani mengatakan itu. Itulah sebabnya saya percaya. Silakan. Ya, kita kalau berbicara masalah hari, dan tadi Pak Rudi mengatakan bumi tidak diciptakan, tapi Tuhan kami mengklaim bahwasanya dia menciptakan bumi. Wawallazi khalaqa ma fil ardi jami'a summa stawa ila samai fasawahunna dan seterusnya. Jadi di sini dikatakan Allah ya, dialah yang menciptakan bumi dan segala apa yang di sini untukmu. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan di kitab Bapa sendiri Tuhan menciptakan bumi. Jadi nggak tercipta sendiri Pak. Masalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Di sini sebenarnya terjadi banyak distorsi ya. Hari pertama jadilah terang. Ada pagi, ada siang, ada malam. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Sains di sini ada terang tanpa matahari. Oke. Tabrakan lagi dengan sains. Sabar Pak. Sabar. Nah, Al-Quran selalu menyajikan penemuan-penemuan kontemporer hari ini seperti di An-Nur 35 Center. Di abad ke-7 sudah disebutkan, di abad 19 sudah ditemukan oleh orang Rusia. Kemudian bagaimana Al-Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan yang luas sekali, tentang bumi, tentang geologi, tentang awan, tentang hujan, siklus air, tentang embriologi. Bagaimana di abad ke-7 ada manusia di tengah padang pasir bicara tentang embriologi. Sini poin. Socrates mengatakan janin terbuat dari air haid. Kemudian Plato mengatakan janin itu tercipta dari api dan air. Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya kalian ayat 2, manusia diciptakan dari tetes mani yang dicampur, yang disemburkan dari antara tulang sulbi. Dari antara tulang sulbi. Ini dikonfirmasi semua. Nggak ada satupun ahli embriologi yang membantah keindahan, kebenaran ayat tersebut.
As-Sajdah ayat 7 sampai 9. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah dan keturunan dari seripati air yang hina dan seterusnya dan seterusnya. Adakah Bible menceritakan di mana Yodivape mengklaim dirinya menciptakan manusia? Aku yang menciptakan manusia, Yesaya 42 ayat 45 ayat 12. Adakah Tuhan yang tersebut di Bible ini tahu bagaimana dia menciptakan keturunan manusia tersebut? Silakan Pak Rudi paparkan. Sebagai tanda ketuhanannya, benar-benar dia adalah Tuhan pencipta manusia. Silakan. Ya, terima kasih ya. Kalau bicara tentang sains bilang itu kan sudah terjadi pada zaman modern, tahun 610-an. Tidaklah seperti zamannya Musa yang belum ada mengenal ini dan itu. Harusnya lebih canggih lagi. Harusnya sudah dikatakan di sana kalau orang melahirkan ditolong bidan. Nah, itu baru lebih hebat. Ya. Jadi belum ada yang menandingi Bible, yang berani mengatakan hari pertama, kedua, ketiga. Banyak Tuhan-Tuhan di muka bumi ini mengakui dia mencipta langit dan bumi. Tetapi tidak satu Tuhan pun yang berani menjelaskan apa yang diciptakan urutan-urutannya. Kalau di situ dikatakan hari pertama diciptakan terang, padahal matahari belum ada. Iya, karena sumber terang itu bukan dari matahari, tapi dari Tuhan, dari firman Tuhan. Inilah kekeliruan manusia. Mereka mengira bahwa sumber terang itu dari matahari. Matahari tidak bisa memberi terang apapun dalam kehidupan kita, ya. Jadi sumber terang itu dari dari firman Tuhan, bukan dari matahari. Silakan. Ya, Bang Tristan silakan. Jadi di sini lagi-lagi Bapak tidak bisa menerangkan bagaimana Yodivape menciptakan keturunan manusia. Kalau Bapak mengatakan di zaman dulu harusnya lebih canggih. Di zaman Nabi Muhammad itu kan dark age. Di mana listrik tidak ada, Pak. Bagaimana dia bisa melihat sperma yang ukurannya 100 milimikron yang harus bisa dilihat dengan mikroskop elektrik. Ini mustahil. Kemudian dalam minum 12-14 dikatakan bagaimana itu yang namanya zigot jalan ke tempat makan ini di tempat yang kokoh. Nah, ini rahim. Kemudian tulang belulang dari segumpal darah menjadi daging menjadi tulang belulang yang dibungkus daging. Kemudian dia menjadi makhluk yang lain. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang identik satu sama lain. Tidak ada. Sidik jarinya pun tidak ada. Bagaimana Nabi yang di abad ke-7 itu bisa tahu, padahal dia harusnya kalian ini mikir. Kan begitu. Kita lihat lagi di 2 Petrus 3 ayat 5. Di situ dikatakan bumi berasal dari air. Adakah yang bisa mengonfirmasi bahwasanya bumi ini dari air? Nanti ini pertanyaan, saya mau menyanggah jawaban Bapak tadi. Tuhan itu adalah terang sendiri. Bapak bisa cek di Kejadian 1, 2, ayat 2, ayat 1, ayat 2. Gelap gulita pada awal. Harusnya nggak ada kata gelap gulita di sini. Tuhan merupakan terang ya, awalnya tetap terang aja terus. Seperti di Al-Quran dikatakan, Allahu nuru samawati wa ma fil ard. An-Nur 35. Nah, kita kembali lagi. Di sini Petrus mengatakan bumi berasal dari air. Tanah berasal dari air. Profesor mana yang mengkonfirmasi bahwasanya bumi berasal dari air, Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Kalau mengenai Kejadian 2, saya suka pertanyaan ini. Ini Anda ingin belajar kepada kami tentang Tritunggal. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan situ, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu berbicara Bapa yang di sorga atau yang di tahta itu, yang adalah roh. Kemudian Kejadian 1 ayat 2, itu di mana berbicara roh Bapa melayang-layang di atas permukaan air dan bumi masih gelap gulita. Ayat ini menjelaskan bukan Bapa yang di atas tahta itu yang melayang-layang di atas permukaan air, bukan.
Tetapi dia mengutus rohnya, roh Bapa itulah yang dibilang melayang-layang di atas air sehingga tidak ada terang, gelap. Kalau Bapa yang di tahtanya itu yang berada di atas air, maka bumi akan terang. Kenapa saya katakan demikiannya? Karena di dalam Bapa itu tidak ada gelap sedikit pun. Aku ambil dulu ayatnya. Sebentar ya. Sebentar. Aku udah lupa Yakobus kok salah aku ntar ya. Tidak sedikit pun. Sebentar ya. Yakobus 1:17 ya. Belum bukan sebentar ya. Saya lupa ini. Sabar. Ayat di mana Bang Rudi? Di Kejadian berapa atau? Ntar ini aku bukakan sebentar, aku cari dulu. Dia bukan di Kejadian ya. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 5. Mana dia? Dapat? Ada di sini. Yohanes. Nih. Cocok? Ya, udah. Di situ aku bacakan ya. Bentar. Sudah tampil ya di layar. 1 Yohanes, sorry. Bukan Yohanes 1. Buka aja yang di atas itu Yohanes itu kan ada itu. Klik aja 1 Yohanes 1 ayat 5. Bawah. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 5. Nah, semua itu ganti dengan 5. Kan ada di kiri itu semua ganti dengan 5. Dah, tampilkan. Dah. Oke. Dan inilah berita. Nah, ini ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia ini huruf besar, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi bahwa Kejadian 2 itu menjelaskan roh Allah dibilang di situ yang melayang-layang, bukan Bapa yang di surga itu. Jadi Bapa mengutus rohnya. Udah, itulah sebabnya kami mengatakan secara materi roh Bapa dengan Bapa itu berbeda meskipun sama-sama roh. Sudah ya. Nah, kemudian di Kejadian 3 barulah dikatakan berfirmanlah Bapa di surga, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Ya. Bagi kami sumber terang itu bukan dari matahari. Karena matahari tidak bisa menciptakan terang. Tetapi matahari diciptakan dari terang. Ingat ya, matahari diciptakan dari terang. Dari mana? Dari firman Tuhan. Matahari tidak bisa menciptakan apapun. Bahkan matahari tidak bisa menciptakan terang. Karena terang itu dulu ada, baru matahari diciptakan. Dan sinar matahari itu dikatakanlah terang. Tetapi kalau terang tidak ada, apa yang mau diceritakan tentang matahari? Apa yang mau diciptakan? Tidak ada. Jadi terang itulah, firman Tuhan itulah sumber dari segala penciptaan. Kemudian, kalau kita membuka mengenai sperma atau air mani, di Bible juga ada dikatakan itu. Tapi kalau kamu katakan di Al-Quran dibilang dari segumpal darah mani, itu pun kalau diuji urutannya nggak jelas. Kalau mau kita buat urutan apa manusia tercipta dari segumpal darah, mana ada manusia tercipta dari segumpal darah? Ya, apalagi dibilang mani diambil, itu berasal dari sumsum tulang belakang ini, baru banyak lagi ya kawan-kawan ya. Padahal itu sudah abad ke-6. Harusnya kalau abad ke-6 kan pikiran lebih maju, lebih canggih karena situ sudah ada ilmu-ilmu kesehatan atau kedokteran ya. Mungkin lebih dari situ bisa dijelaskan orang. Nah, yang saya paling suka sama Bible ini, Bible inilah satu-satunya kitab yang mampu mengatakan hari pertama apa diciptakan, hari kedua apa, hari ketiga, keempat, kelima, keenam. Kalau memang benar ada Tuhan yang mampu menjelaskan seperti itu, nanti kamu jelaskan saja. Setelah ini kan biasanya kamu uraikan. Jelaskan saja hari pertama, masa pertama apa diciptakan Tuhanmu. Masa kedua apa, masa ketiga apa, masa keempat apa, masa kelima apa. Ku sembah dia. Aku orang yang begitu. Berikan ayatnya.
Ya, jadi kawan-kawan, kenapa saya percaya sama Bible ini? Bible itu berani kawan. Andai kata diuji, betapa celakanya Bible kalau tidak bisa dijawab semua pertanyaan itu. Celaka kawan. Hari pertama diciptakan terang, maka orang akan bertanya, kok matahari belum ada? Terang sudah ada. Ini masalah proses penciptaan. Ya, matahari tidak bisa menciptakan terang, nggak bisa. Matahari tidak pernah menciptakan terang. Kalau matahari bisa menciptakan terang, artinya matahari itu adalah Tuhan. Yang mencipta itu Tuhan. Dengan apa Tuhan mencipta? Dengan firman-Nya. Itulah sebabnya dikatakan sumber terang itu adalah firman. Dan di dalam Bible dijelaskan, setiap Tuhan mencipta itu adalah terang, waktu hari terang. Atau itu adalah sesuatu yang terang, bukan gelap, bukan kegelapan. Penciptaan tidak kegelapan. Kegelapan itu kalau kita baca ayat itu selanjutnya adalah contoh kejahatan atau iblis menguasai kegelapan. Tetapi Tuhan itu adalah terang. Silakan. Jadi masalahnya Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Pak Rudi menciptakan kue bakpao. Caranya gimana? Bagaimana caranya? Bukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Nggak penting itu. Itu pun salah-salah itu di situ. Ya, kalau memang Tuhan itu terang, kenapa ada gelapnya tuh? Gelap gulita ayat kedua itu. Coba lihat aja. Ayat pertama, gelap gulita. Itu muncul tiba-tiba langit dan bumi dari mana? Al-Quran menyajikan bagaimana apakah orang-orang kafir dulu tidak mengetahui bahwasanya bumi dan langit dahulu setimpa dulu kami pisahkan keduanya lalu jangan kalau saya hai minal ma. Mereka menjadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Sesuai dengan ilmu pengetahuan, amuba, gangga, makhluk bersalah satu itu air. Elemennya yang paling banyak. Mana yang nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan? Kemudian Al-Fussilat 9-11. Itu dikatakan langit berupa kumpulan asap. Asap itu apa? Nebula. Nebula itu cikal bakal bintang. Matahari itu bintang. Gitu loh. Kemudian isi nebula itu apa? Hidrogen, helium, plasma. Pas. Jadi kalau cerita yang namanya Kejadian 1 ya, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Mana prosesnya? Bukan proses setelahnya. Ya, gak usah lari-lari ke situ lah. Yang saya tanya beda nih Pak Rudi. Kenapa lari ke sana? Saya tadi mengatakan profesor mana dan profesor mana yang bisa membantah embriologi yang ada di dalam Al-Quran, sebutkan satu nama. Ini hal embriologi ini tadi dikatakan manusia diciptakan dari segumpal darah, seperti gumpalan darah atau alaqah, suatu yang melekat atau lintah. Yang diidentifikasi oleh ilmu kedokteran adalah sekumpulan saluran darah primitif yang menempel, melekat kepada rahim. Memang kalau dilihat dari mikroskop itu seperti gumpalan darah. Kemudian air yang disemburkan dari antara tulang sulbi. Dari antara, di situ ada dua organ namanya seminal vesicle dan prostate gland yang menciptakan 95% air saat ejakulasi laki-laki. 5%-nya adalah sperma yang dari testosteron. Itu ya. Kalau mau menjelaskan begitu Pak Rudi. Nah, pertanyaan berikutnya tentang Isa atau Yesus. Yesus di Al-Quran dikatakan, Maryam 31, itu dimuliakan dimanapun aku berada. Dan di ayat lain dikatakan dia adalah anak yang suci. Artinya tidak berdosa. Bahkan di Al-Quran, di Az-Zukhruf 61, innahu la'ilmul lisa'a, wa innahu la'ilmul lisa'a. Dia memberikan pengajaran tentang hari kiamat. Markus 31 ayat 32 atau berapa itu?
Dia tidak tahu tentang hari kiamat. Kemudian diidentifikasi di dalam kitab Bapa, dia banyak dosanya menurut kami. Di dalam Al-Quran satu pun tiada celah baginya. Ini bagaimana menurut Pak Rudi? Kok di dua kisah di kitab ini berbeda? Gitu. Di Quran memuliakan Isa alaihissalam, ya, dan menempatkan pada tempatnya, sehingga kalau kawan-kawan Kristen ini masuk ke dalam Islam, maka tidak akan kehilangan Isa alaihissalam dan bertuhan kepada Tuhan yang benar. Monggo silakan jelaskan. Oke, terima kasih. Kalau mengenai penciptaan tadi sudah saya jelaskan. Nanti ketika giliran saya bertanya kepadamu, baru kamu menjelaskan mengenai Al-Quran. Ya. Nah, sekarang mengenai Yesus dengan Nabi Isa. Yesus bukan Nabi Isa bukan adalah Yesus. Kalau kalian bilang kalian memuliakan Nabi Isa dalam Al-Quran, silakan. Kami tidak bisa membantah itu, karena itu iman kalian. Dan kami juga memuliakan Yesus di dalam Bible. Kalian juga tidak bisa membantah itu karena itu iman kami. Tetapi kalau kamu menyuruh saya memandang Nabi Isa dari segi Yesus, saya bilang Allah SWT tidak pernah memuliakan Nabi Isa. Kenapa tidak pernah memuliakan Nabi Isa? Buktinya Nabi Isa tidak bisa bangkit. Sementara Yesus yang kami sembah sangat mulia bisa bangkit. Bangkit itu artinya mengalahkan alam maut dan naik ke surga. Sementara Nabi Isa masih di langit kedua, belum masuk surga. Jadi bagi kami itu sebuah pelecehan. Karena Yesus itu sudah di sorga. Jadi jangan kalian suruh kami memandang Nabi Isa dari sudut pandang kami. Karena dari sudut pandang kami, kalau kalian suruh dan kalian paksakan, maka kami jelas mengatakan, kalian menyia-nyiakan Nabi Isa. Nabi Isa itu ajarannya apa? Cari dalam catatan sejarah dunia, tidak pernah Nabi Isa mengajarkan untuk mengikuti Tuhan yang dia sembah harus mengucap 2 kalimat syahadat. Untuk mengikuti Nabi Isa, harus mengikuti 2 kalimat syahadat, tidak. Tetapi yang benar adalah dia menyuruh orang untuk dibaptis. Sejak kapan kalian melakukan baptis? Tak ada itu baptis. Nah, makanya aku bilang, jangan suruh kami memandang Nabi Isa daripada sudut pandang Kristen. Karena itu menjadi sebuah hinaan bagi kami. Loh, kok hinaan bagi kami? Iyalah, karena Nabi Isa begitu rendah kalian buat. Takut mati. Sementara kami, Nabi Isa itu berani, Yesus itu berani mati. Yesus disalibkan, Nabi Isa nggak disalibkan. Yesus sudah naik ke sorga, Nabi Isa belum ke sorga. Dan masih akan melaksanakan tugas duniawi lagi nanti katanya. Turun mematahkan salib, membunuh babi. Itu kan penghinaan bagi kami. Ya memang nggak ada kerjaan lagi selain membunuh babi. Yesus nanti datang tidak lagi mengejar-ngejar babi. Atau membunuh-bunuh babi. Betapa pentingnya babi di akhir zaman. Sedangkan sekarang aja harga babi sudah meroket tinggi naik. Apalagi nanti di akhir zaman. Tidak perlu Yesus datang membunuh babi. Cukup perbanyak saja orang Manado sama orang Batak. Mati itu semua babi. Ya. Jadi tidak ada seperti itu. Kalian katakan kalian memuliakan. Justru menghina kalau kami pandang dari sudut pandang kami. Kayak kurang kerjaan aja nanti Yesus datang mematahkan salib. Pakai apa dia mematahkan salib? Dunia ini begitu luas. Andai kata satu negara memelihara satu babi, bagaimana dia mengejar babi? Apakah pakai teknologi karena babi itu di hutan, begitu luas hutan. Kemana dia mencari satu negara satu babi? Belum lagi kalau satu negara jutaan babi atau 1000 babi. Kayak tidak ada kerjaan. Terus mematah-matahkan salib. Untuk apa dipatahkan salib? Apa dosa salib? Apa salah salib? Sehingga harus dipatah-patahkan. Apakah dengan mematahkan salib lantas pintu surga terbuka? Apakah dengan membunuh babi pintu surga lantas terbuka? Saya nggak ngerti. Jadi mohon jangan minta kami memandang Nabi Isa dari sudut pandang Kristen atau dari Yesus. Silakan. Halo, silakan. Oke, menurut Bapak tadi bahwasanya justru kami mencela. Oke, kita cek dari awal saja kalian mengatakan Maria di situ tunangan dengan Yusuf, padahal dia perawan yang suci. Matius 1 ayat 16 dikatakan suami. Berduaan jalan dari Galilea ke Yudea. 13 hari 13 malam berduaan. Lagi bertunangan, belum nikah. Lukas 2 ayat 1 sampai 7.
Terus yang melahirkan bidannya siapa kalau bukan Yusuf? Penghinaan ini, Pak. Belum lagi tentang Yesus. Ya. Yesus itu dikatakan tidak diselamatkan oleh Tuhan saat disalib. Padahal di Mazmur 4 ayat 3, 1-3 itu diselamatkan dari sakitnya. Masalah bangkit, Yesus dibangkitkan Matius 16:21. Bukan bangkit sendiri, Roma 10 ayat 9 dibangkitkan lagi. Bukan bangkit sendiri. Maut ciptaan Tuhan, ngapain Tuhan melawan maut? Masalah dosa Yesus, masalah babi. Markus 5 ayat 1-20 di situ Bapak lihat, Bapak baca itu bagaimana dosa Yesus menyebabkan 2000 ekor babi masuk jurang. 1 ekor babi kata Bapak mahal 3 juta kali 2000 6 miliar, Pak. Pernahkah dia ganti rugi oleh Yesus? Nggak pernah, wajar dia diusir dari situ. Hanya untuk mengusir roh jahat. Pertanyaannya lagi timbul. Saat legion masuk ke dalam diri 2000 ekor babi itu, saat dia jatuh masuk ke jurang, apakah roh jahatnya mati? Kan enggak. Ini seolah-olah gimana gitu loh. Belum lagi Yohanes 8 ayat 9 di situ tinggallah Yesus sendiri berdua dengan wanita itu. Berdua dengan wanita tanpa nikah, apa hukumnya, Pak? Belum lagi, beberapa banyak mau saya sebutkan ini. Oke, bisa saya jawab dengan sabar waktu Pak, yang sabar. Jadi ternyata di sini kita Bapak yang menghina dan mencela Yesus itu sendiri. Bukan kami. Paham ya? Belum lagi ada yang lain ya, membolak-balikan dagangan apa semua segala macam, beraksi seolah seperti Satpol PP ya. Tempat ibadah kok nggak boleh jualan. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Rudi Yohanes. Tentang Yesus di Matius 17 ayat 10-20. Di situ ada penyakit ayan, epilepsi. Ini saya pernah tanyakan ke semua Kristen ini, nggak ada yang bisa jawab. Itu kan kerusakan otak. Di situ disebabkan oleh roh jahat. Di ayat terakhirnya dikatakan, iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Pertanyaan saya, dokter mana hari ini yang bisa mengkonfirmasi bahwa ayan atau kerusakan otak disebabkan oleh roh jahat? Silakan. Oke, terima kasih. Pertama, Yusuf itu sudah bertunangan dengan Maria. Sebelum dia setelah bertunangan, malaikat datang. Ingat peristiwanya itu. Maka disuruh dia mengambil sebagai istri. Setelah dia mengambil sebagai istri atas perintah malaikat, barulah dia membawa Maria pergi. Tidak ada seperti fitnah yang kau sebarkan. Mereka belum menikah, sudah dibawa. Itu tidak ada. Ayat itu jelas, baca. Yang kedua, ketika kamu berbicara tentang babi, Yesus berdosa, kamu bilang, mana ada Yesus berdosa? Itulah saya katakan, kalian menghina sekali kepada Isa, kalau dipandang dari kami. Yesus tidak perlu membunuh babi. Diusirnya saja, nyalan kau iblis, pergilah kau setannya. Setan yang meminta dia dimasukkan ke dalam babi. Yesus mengatakan, pergilah. Maka dia masuk ke dalam babi, dan babi itu terjun ke jurang. Nah, sementara di kalian menghina. Seolah-olah Nabi Isa tidak punya kekuatan untuk membunuh babi. Sehingga harus pergi berburu babi. Kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Saya percaya 20 tahun pun belum tentu mati semua babi dibuat. Ya, karena kita lihat, dia berburu, membunuh babi. Pergi sana, pergi sana. Kemudian, kalau kamu bicara tentang bahwa Yesus itu, tadi kamu bilang berduaan dengan wajah. Nah, ada itu ayatnya seperti itu. Itu kan kamu karang-karang saja. Ya. Nanti kamu bilang dia di rumah kayak siapa ya? Menikah katanya di rumah si Zakheus yang kusta. Mana ada seperti itu ceritanya orang menikah di tempat yang kusta. Terus kamu bilang epilepsi. Pada zaman itu memang dikatakan epilepsi itu berasal dari setan. Setan masuk kepada dia, mengganggu, otaknya terganggu. Kan bisa saja. Apa yang berubah? Setelah zaman sekarang, barulah dikatakan itu seperti itu. Oke, terima kasih waktunya habis. Oke, terima kasih kepada narasumber kita, Bang Rudi Yohanes dan Bang Tristan.
Buat rekan-rekan yang di live chat perlu diketahui bahwa acara kita ini di live-kan di banyak menara siar. Di antaranya Media Dakwah Muslim Channel, kemudian ada channel saya sendiri Ucok Tebas ya, kemudian channel Sang Debaters, kemudian Bahsin Channel, kemudian Jalan yang Lurus dari Mas Bambang, kemudian